Selamat malam kepada Pak Ferdi dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Dampak Media Sosial pada Anak Remaja. Next. Pokok bahasan dari proposal ini adalah latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga tinjauan pustaka. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan hal yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu hasil perkembangan IPTEK ialah sosial media. Sosial media atau media sosial merupakan sebuah platform digital di mana para pengguna bisa melakukan beberapa kegiatan sosial seperti berkomunikasi, interaksi, hingga memberikan informasi. Media sosial pada awalnya tercipta pada 24 Mei 1844. Mulanya, media sosial hanyalah sebuah sandi Morse yang diketik pada mesin telegraf dan Samuel Morse mengirim pesan telegraf pertama kepada publik. Kemudian alat komunikasi media sosial pun berkembang bersama dengan asal-usul internet modern, di mana pelopor internet modern saat ini adalah Advanced Research Projects Agency Network, atau disingkat sebagai ARPANET pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 1987, National Science Foundation meluncurkan jaringan digital nasional dengan skala yang lebih kuat, dengan nama NSFNet. Dan setelah satu dekade berjalan, pada 1997, NSFNet meluncurkan platform media sosial pertamanya ke publik. Menurut The History of Social Networking Digital Trends, perkembangan internet pada tahun 1980 hingga 1990 berhasil memperkenalkan layanan komunikasi jarak jauh dan online seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy. Beberapa layanan tersebut berhasil menyediakan layanan interaksi kepada pengguna seperti email, pesan papan buletin, hingga obrolan online waktu asli. Kemudian, perkembangan media sosial sejak awal pemunculannya menjadi pendorong munculnya jaringan media sosial pertama, yaitu 6 Degrees yang diluncurkan pada 1997. 6 Degrees ini merupakan platform media sosial yang pertama membuat pengguna saling terhubung dengan kontak dunia nyata. Setelah kemunculannya, banyak sekali perkembangan di bidang komunikasi media sosial hingga saat ini. Dan hingga saat ini sudah banyak sekali platform digital yang bisa berkomunikasi secara real time. Dalam komunikasi media sosial yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara jarak jauh dengan media online, mulai dari komunikasi, interaksi, hingga memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada identifikasi masalah, boleh di next. Identifikasi dari masalah tersebut adalah terlalu banyaknya waktu bermain media sosial tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan kejiwaan seseorang, terutama remaja yang masih belum bisa berpikir secara matang dan jernih. Tentunya hal ini sangat harus dipertimbangkan dan diawasi demi menjaga kesehatan mental dan dampak buruk yang dapat terjadi pada anak remaja tentunya. Boleh di next. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media digital pada anak remaja. Kemudian ada apakah memberi akses sosial media digital ke anak remaja merupakan hal yang tepat? Bagaimana cara mengurangi dampak buruk sosial media digital terhadap anak remaja? Kemudian dengan adanya sosial media digital, apakah memberikan dampak positif pada anak remaja? Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengawasi putra-putri Anda dalam menggunakan media sosial, dan juga memberikan edukasi terkait perkembangan sosial media yang memiliki dampak positif dan dampak negatif tentunya, seiring perkembangannya. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah membuat masyarakat umum sadar pentingnya mengawasi remaja ketika menggunakan media sosial, membantu para orang tua untuk lebih bisa mengerti pola asuh anak remaja yang kecanduan sosial media, kemudian memberi solusi untuk para orang tua terkait kecanduan sosial media pada remaja.
Dan yang terakhir ada membantu para remaja yang kecanduan sosial media agar lebih terlepas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia nyata. Boleh di next. Kemudian ada tinjauan pustakanya merupakan jika Anda terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain media sosial, tentu akan mempengaruhi cara berpikir dan semangat orang. Hal ini terutama berlaku bagi remaja yang masih belum dapat berpikir secara matang, cermat, dan jernih. Tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan dan dapat dipantau untuk menjaga efek negatifnya terhadap kesehatan mental dan mental anak remaja. Kecanduan media sosial merupakan masalah yang dapat diatasi dan perlu ditangani secara tepat. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana cara menghadapi remaja yang menjadi pecandu media sosial dan bagaimana media sosial mempengaruhi pikiran anak. Metode penelitian dari proposal saya kali ini adalah observasi melalui data yang sudah pernah ada. Lebih tepatnya dengan metode kualitatif, yaitu observasi pengumpulan datanya dengan data-data yang sudah ada tadi. Kemudian jadwal penelitiannya adalah 20 Juni 2022. Kemudian terima kasih. Itu saja yang saya presentasikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Baik Kak, mungkin saya ingin bertanya, apakah memberikan akses sosial media digital ke anak remaja merupakan hal yang tepat? Sebenarnya memberikan akses media sosial kepada anak remaja ini merupakan hal yang bisa dibilang tepat, tapi harus dengan pengawasan yang tepat juga. Karena jika tidak diawasi, penggunaan media sosial ini dapat dilakukan secara berlebihan dan akan berdampak secara tidak langsung kepada kondisi mental dan psikis dari anak remaja tersebut. Karena seperti yang kita tahu di media sosial sangat banyak informasi-informasi yang seharusnya tidak diakses oleh anak-anak remaja dan juga akan mempengaruhi kondisi mental mereka. Itu dia jawabannya. Apa sudah menjawab? Ya, sudah selesai Kak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Muhammad Raja Samardika dengan NIM 250199170 ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Faktor Penyebab Virus COVID-19. Next. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebab penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti sindrom pernafasan akut berat, atau yang bisa disebut dengan severe acute respiratory syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama dengan severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang bisa disebut dengan COVID-19. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang virus SARS. SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkiti sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawanya akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Next. Nah, apakah virus COVID-19 ini seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus, yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 yang lalu. Hanya berbeda jenis virusnya saja. Gejalanya cukup mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS yang terhitung 9,6% lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun jumlah COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan dengan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan dengan SARS. Next. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa varian mutasi virus corona yang mungkin penting untuk dibahas seperti varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dan varian Omicron. Baik, untuk varian Alpha pertama kali ditemukan pada September 2020 di Inggris dan dikenal dengan kode varian B117. Tingkat penularan varian virus ini adalah 43-90% lebih tinggi dari virus sebelumnya. Beberapa gejala yang umum dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona varian Alpha ini adalah sesak nafas, nyeri dada, hingga hilangnya indera perasa dan penciuman. Lalu berikutnya ada varian Beta.
Varian beta adalah mutasi virus corona yang pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di Afrika Selatan. Varian dengan kode B1351 ini diketahui 50% lebih mudah menular dari varian sebelumnya. Gejala infeksi varian beta sama seperti gejala pada varian alpha dan infeksi COVID-19 secara umum. Lalu selanjutnya ada varian delta. Varian ini sempat menjadi penyebab gelombang kedua di berbagai negara. Varian delta pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di India. Varian ini juga disebut dengan kode B16172. Tingkat penularan varian virus ini 30-100% lebih mudah menular dari varian alpha. Selain itu, varian ini juga dapat menular lebih cepat dan berpotensi tinggi menyebabkan gejala yang lebih parah. Gejala infeksi varian delta dapat muncul dalam 3-4 hari setelah terinfeksi. Beberapa gejala yang umum dialami adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, batuk, sesak nafas, sakit kepala, kelelahan, dan kehilangan indera perasa atau penciuman. Dan yang terakhir ada varian Omicron. Varian Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO pada 24 November 2021 dari Afrika Selatan. Varian dengan kode B11529 ini diklasifikasikan sebagai VOC karena memiliki karakter yang perlu diwaspadai seperti varian Delta, Gamma, Beta, dan Alpha. Varian Omicron diketahui memiliki sekitar 30 kombinasi mutasi dari sejumlah varian virus corona sebelumnya, seperti C12 Beta dan Delta. Ini membuat varian Omicron berpotensi lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta dan memungkinkan terjadinya reinfeksi atau infeksi berulang. Lalu selanjutnya saya akan membahas subvarian Omicron yang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah BA2. Subvarian ini sudah terdeteksi di Indonesia sejak awal Januari 2022. Gejala-gejala yang timbul mirip dengan subvarian BA1, cenderung seperti flu biasa, sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan badan terasa pegal-pegal. Kendati demikian, tingkat penularan subvarian Omicron BA2 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan subvarian sebelumnya. Lalu berikutnya ada BA4 dan BA5. Untuk subvarian ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 6 Juni 2022. Subvarian BA4 dan BA5 ini dikabarkan memiliki efektivitas angka reproduksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan BA2 atau subvarian lainnya. Artinya, subvarian ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan subvarian sebelumnya. Beberapa gejala umum dari infeksi varian Omicron adalah pilek, sakit kepala, kelelahan, bersin-bersin, hingga sakit tenggorokan. Next. Next. Nah, lalu bagaimana cara pencegahan untuk virus COVID-19 ini? Diketahui juga jika virus corona berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh. Meskipun tidak menimbulkan gejala apapun, potensi untuk menularkan banyak orang karena merasa diri sehat lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang dengan gejala. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19 ini. Berikut adalah metode pencegahan virus COVID-19 yang bisa kalian lakukan, seperti menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol, atau yang bisa disebut dengan hand sanitizer. Lalu adalah kesadaran diri untuk memakai masker, dan yang terakhir adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Berikut adalah presentasi dari saya. Atau ada yang ingin dipertanyakan? Baik, Kak. Mungkin saya ingin bertanya, apakah ada varian-varian COVID lain selain varian yang kamu bahas tadi? Baik, tentu saja ada varian-varian lain dan akan saya sebutkan saja, seperti varian Gamma, varian Epsilon, varian Lambda, varian Zeta, varian Eta, varian Theta, varian Lota, varian Mu, dan varian Kappa. Mungkin hanya itu saja varian-varian yang tersedia yang ada, dan mungkin jawabannya bisa memuaskan kakak sekalian. Baik, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Sekian. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya Adrian Raffi Fazri akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul kapasitor. Next. Karya ilmiah yang saya akan bahas akan dimulai dari latar belakang. Jadi, kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat, atau bisa disebut bahan dielektrik tiap konduktor yang disebut sebagai keping. Seperti juga halnya pada resistor, kapasitor termasuk pada salah satu komponen pasif yang banyak digunakan dalam membuat rangkaian elektronika. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam menyimpan muatan listrik.
terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Pengertian lain dari kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Jadi, kapasitor atau yang sering disebut kondensator merupakan komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik. Kapasitor adalah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tetapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya dapat kalian temukan seperti pada lampu flash pada kamera dan juga banyak dipakai pada papan sirkuit elektrik pada komputer yang kalian pakai maupun pada berbagai peralatan elektronik. Next. Kemudian, hasil rumusan masalah yang sudah saya teliti, yang pertama adalah apa kegunaan dari kapasitor. Lalu, yang kedua, bagaimana cara kapasitor itu bekerja. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai kapasitas dari kapasitor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah apa saja kegunaan dari kapasitor. Next. Lalu, masuk ke bagian tujuan penelitian. Di sini, tujuan penelitian pada karya ilmiah saya yaitu 1. Mengetahui kegunaan pada kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk mengetahui hubungan antara jarak antara keping kapasitor dan luas keping dengan nilai kapasitas. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui hubungan antara jarak antar keping kapasitor dan luas keping dengan kecepatan redup lampu. Next. Kemudian, masuk pada bagian tinjauan teoritis, yaitu di mana kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya pada udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya. Dan pada saat yang sama, muatan-muatan negatif yang terkumpul pada ujung metal yang satu lagi, muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif. Dan sebaliknya, muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan elektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduktif pada ujung kakinya. Struktur kapasitor-kapasitor merupakan komponen pasif elektronika yang sering dipakai di dalam merancang suatu sistem yang berfungsi untuk mengeblok arus DC, filter, dan penyimpan energi listrik. Di dalamnya terdapat dua buah plat elektroda yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah insulator. Sedangkan bahan yang digunakan sebagai insulator dinamakan dielektrik. Next. Kemudian, hasil identifikasi masalah yang sudah saya teliti terdapat rumus yang dapat ditulis seperti Q sama dengan CV dengan asumsi Q merupakan muatan elektron C atau biasa disebut Coulomb. Lalu C yaitu nilai kapasitas dalam V atau biasa disebut farad. Dan V merupakan tinggi tegangan dalam V atau biasa disebut dengan volt. Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal A, jarak T antara kedua plat metal, dan konstanta bahan dielektrik. Next. Dan masuk kepada bagian terakhir yaitu pembahasan. Yang pertama, apabila dua plat atau lebih dalam kondisi yang berhadapan, kemudian plat tersebut dibatasi oleh penyekat ketika masing-masing plat dialiri listrik, maka akan terbentuklah sebuah kondensator. Lalu yang kedua, ketika kedua plat yang saling berhadapan, bahan dielektrum serta jarak antara kedua plat akan mempengaruhi nilai kapasitas dari sebuah kapasitor itu sendiri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kapasitansi panik terjadi apabila adanya komponen-komponen yang saling berdekatan, kemudian menyebabkan terjadinya kapasitor liar. Sekian presentasi hasil karya ilmiah dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya mau bertanya, Kak. Ya, baik. Lebih tepatnya apa ya
Manfaat dari penggunaan kapasitor. Mungkin kapasitor digunakan dalam menyimpan muatan listrik. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, baik. Dikarenakan waktu yang sudah ditentukan, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya, nama saya Jona Devita Marlai dengan NIM 25401335562. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Analisis Penyebab Kegagalan Pertumbuhan Jamur di atas Permukaan Kaca. Baiklah, saya mulai dari latar belakang penelitian. Yang pertama, apa itu jamur? Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari kitin. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut uniselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif dan ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu, menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebuah makhluk heterotrof, sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Jamur hidup dengan menyerap zat organik di sekitarnya. Bahan organik yang diserap itu digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan juga disimpan dalam bentuk glikogen yang merupakan senyawa karbohidrat. Latar belakang yang kedua adalah lingkungan hidup jamur. Jamur dapat hidup di lingkungan yang bermacam-macam, namun pada umumnya mereka hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab. Selain itu, banyak juga jamur yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Jamur dapat hidup dengan bersimbiosis dengan ganggang, pembentuk lumut kerak yang dapat hidup di habitat yang ekstrim, seperti gurun, kutub, dan lain-lain. Secara alami, jamur memperoleh nutrisi untuk tumbuh berupa zat organik secara heterotrof dengan cara menyerap sisa-sisa organisme. Dengan demikian, pada umumnya jamur hidup di organisme yang memiliki zat organik. Sementara kemungkinan jamur dapat tumbuh pada anorganik akan sulit dibuktikan. Berdasarkan teori yang telah saya jelaskan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kemungkinan jamur dapat tumbuh di permukaan bahan anorganik berupa kaca atau tidak beserta penyebabnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari analisa penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses pertumbuhan jamur dan yang kedua untuk mengetahui habitat hidup jamur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa permukaan kaca tidak dapat ditumbuhi jamur. Setelah penelitian tersebut dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jamur tidak dapat tumbuh selain pada bahan organik. Walaupun jamur biasanya tumbuh di tempat lembab, dan pada penelitian ini kami membuat sebuah permukaan kaca menjadi lembab, jamur tidak dapat tumbuh pada permukaan kaca tersebut. Permukaan kaca tidak dapat ditumbuhi jamur karena kaca termasuk bahan anorganik yang zatnya tidak dapat diserap oleh makhluk hidup. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya dong. Boleh, silahkan. Selain kaca, permukaan apa lagi ya yang tidak dapat ditumbuhi jamur? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jamur tidak dapat tumbuh pada bahan anorganik. Maka selain kaca, bahan anorganik lainnya yang tidak dapat ditumbuhi jamur adalah plastik, keramik, logam, fiberglass, dan bahan anorganik lainnya. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Saya Marin Angelic Halim dengan NIM 2501968294. Hari ini akan mempresentasikan tentang kanker paru-paru. Definisi dari kanker paru-paru, kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru, dan kanker ini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Secara global, kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria, dan penyebab kedua
kematian akibat kanker pada wanita. Meski sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok. Pada orang yang bukan perokok, kanker paru-paru terjadi akibat sering terpapar asap rokok dari orang lain. Atau kita bisa bilang itu perokok pasif. Atau paparan zat kimia di lingkungan kerja. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kanker paru-paru. Berdasarkan perkembangannya, kanker paru-paru dapat terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada kanker paru-paru non-small cell dan juga ada kanker paru-paru small cell. Dan saya akan menjelaskan dulu tentang kanker paru-paru yang non-small cell. Kanker paru-paru jenis ini merupakan yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 87% dari seluruh kasus kanker paru-paru. Jenis ini memiliki 3 tipe utama, yaitu adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan large cell carcinoma. Dan yang kedua, ada kanker paru-paru small cell, dan kanker paru-paru ini jenis yang jarang terjadi. Karena berbeda dengan kanker paru-paru non-small cell, kanker paru-paru small cell dapat menyebar dengan sangat cepat. Sebagian besar kasus kanker paru jenis ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Dan sekarang kita masuk ke penyebab dan gejala kanker paru-paru. Kanker paru-paru paling sering terjadi akibat kebiasaan merokok. Meski demikian, orang yang tidak merokok juga dapat menderita kanker paru-paru, terutama jika sering terpapar polusi udara, atau tinggal di lingkungan yang tercemar zat berbahaya, atau memiliki keluarga yang menderita kanker paru-paru. Dan kanker paru-paru ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Dan gejala baru itu muncul ketika kanker sudah cukup besar atau telah menyebar ke jaringan dan organ sekitar. Beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru adalah batuk kronis, sesak nafas, batuk darah, dan nyeri dada. Dan juga bisa juga terjadi gejala karena tekanan di daerah lokal, yaitu bisa nyeri dada, nyeri tulang, obstruksi vena cava superior, atau juga kesulitan menelan. Bila kanker tumbuh di sekitar saluran nafas, keadaan ini dapat menghambat aliran udara dan menyebabkan sesak nafas. Hambatan ini dapat menyebabkan adanya akumulasi sekret di belakang sumbatan dan menyebabkan terjadinya pneumonia. Bergantung pada jenis tumornya, fenomena paraneoplastik mungkin adalah yang pertama kali menarik perhatian mengenai adanya penyakit ini. Pada kanker paru, fenomena ini dapat meliputi sindrom Lambert, Eaton myasthenic, atau bisa kita bilang yaitu lemah otot yang disebabkan oleh autoantibodi, hiperkalsemia, atau sindrom dari ketidakstabilan hormon antidiuretik. Dan tumor pada bagian puncuk paru, dikenal sebagai tumor Pancoast, dapat menginvasi bagian lokal dari sistem saraf simpatik, sehingga menyebabkan sindrom Horner. Sindrom Horner itu jatuhnya kelopak mata dan pupil kecil pada sisi tersebut, dan juga menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Dan kebanyakan gejala kanker paru itu bisa kehilangan nafsu makan, berat badan turun, demam, ataupun kelelahan, tapi itu semua tidak spesifik pada kebanyakan orang. Kanker telah menyebar dari lokasi awalnya saat timbul gejala dan datang ke dokter. Lokasi umum penyebarannya itu termasuk bisa ke otak, bisa ke tulang, ada kelenjar adrenal, ada paru sebelah hati, perikardium, dan ginjal. Sekitar 10% dari penderita kanker paru ini tidak mengalami gejala saat diagnosis. Kanker ini ditemukan secara tidak sengaja pada pemeriksaan foto ronsen dada. Nah, sekarang kita masuk ke pengobatan dan pencegahan kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu bisa diobati dengan berbagai cara, tergantung kondisi penderita dan tingkat keparahan kanker. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Pencegahan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok.
Bagi seseorang yang beresiko terkena kanker paru-paru, pemeriksaan rutin sebaiknya dilakukan. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Cukup sampai sini presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, Kak. Boleh. Bila kanker paru-paru sudah kronis, apakah bisa disembuhkan? Untuk kanker stadium awal mungkin bisa dengan operasi atau radioterapi ataupun kita bisa dalam prosedur kemoterapi, tetapi jika sudah kronis mungkin tidak bisa disembuhkan karena kemungkinan besar sudah menyebar ke area otak ataupun tulang. Seperti itu. Sekian. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Ya, saat ini saya mau mempresentasikan tentang ADHD disorder atau disebut dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Untuk latar belakang, ADHD disorder adalah suatu gangguan mental yang umumnya terjadi pada anak-anak yang mulai menginjak umur sekolah. Namun beberapa di antaranya bisa berlangsung sampai remaja maupun dewasa. Dan tingkat persentase internasional dari ADHD menurut sumber yang diambil pada tahun 2016 adalah 9,6%. Apabila jumlah tersebut dijumlahkan secara total, maka akan berjumlah sekitar 6, juta satu kasus yang terdiri dari 388.000 anak-anak yang berusia 2-5 tahun, 2, juta 4 anak berusia 6-11 tahun, dan 3,3 juta anak berusia 12-17 tahun. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah apakah orang dewasa bisa mengidap ADHD? Dan yang kedua adalah apakah pasien yang sedang menjalani terapi boleh mengkonsumsi gula ataupun gluten? Dan yang ketiga adalah apakah ada cara non-medis untuk menyembuhkan ADHD? Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah memberikan data-data yang pasti tentang ADHD kepada orang-orang tua yang di luar sana yang belum mengenal ADHD secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengetahui detail dari ADHD pada anak dan juga remaja. Dan yang terakhir adalah mencari tahu apakah ADHD berbahaya bagi anak-anak. Dan cara mendiagnosis ADHD pada anak adalah ADHD adalah sebuah gangguan mental yang sangat umum di kalangan anak-anak maupun remaja. Gangguan tersebut tidak berbahaya bagi anak, tubuh anak, maupun kesehatan mental anak. Namun, gangguan ini akan sangat mengganggu kehidupan anak, apalagi pada masa-masa bersekolah. ADHD juga tidak dapat dipastikan secara langsung. Untuk mendiagnosis ADHD dibutuhkan panduan dari orang tua, terapis, orang dekat, dan juga guru dari murid tersebut untuk menyatukan data dan mendiagnosa ADHD pada anak tersebut. Ada 3 tipe dari ADHD. Yang pertama adalah ADHD inattentive type. ADHD tipe ini sulit untuk mengatur dan menyelesaikan tugas, memperhatikan detail, dan melakukan instruksi. Yang kedua adalah ADHD impulsif atau hyperactive type. ADHD tipe ini biasanya anak cenderung tidak bisa diam dalam jangka waktu yang singkat, banyak bicara, dan sering terlihat gelisah. Dan yang terakhir adalah ADHD combined type. Sesuai dengan namanya yaitu combined, ADHD tipe ini adalah gabungan dari kedua tipe ADHD di atas. Dan gejala ADHD dan penanganan ADHD pada anak, gejala-gejala yang dapat terlihat pada anak dapat mulai disesuaikan ketika mereka memasuki usia sekolah. Ciri-ciri yang paling umum pada anak yang mengidap ADHD adalah hiperaktif, perilaku yang impulsif, dan kesulitan fokus. Dan cara penanganan ADHD adalah ADHD tidak dapat disembuhkan secara total dan hanya bisa diredam. Dan untuk meredam ADHD ada beberapa cara, yaitu menggunakan obat-obatan dan juga menggunakan terapi. Tips mencegah atau mengobati ADHD. Yang pertama adalah melalui obat-obatan. Jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk meredam ADHD adalah metilfenidat.
Namun, obat-obatan di sini hanyalah sebagai support untuk membantu proses terapi SDHD. Dan yang kedua adalah melalui terapi. Terapi yang dapat digunakan untuk meredakan SDHD adalah neurofeedback therapy. Terapi ini membantu otak supaya dapat berfungsi lebih baik. Kesimpulannya, SDHD tidak akan menyerang seseorang yang sudah dewasa. Namun, SDHD juga bisa muncul apabila orang tersebut mengidap SDHD pada waktu masih kecil. Pasien yang mengidap SDHD masih boleh konsumsi gula namun dengan kadar yang lebih sedikit. SDHD tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat ditekan dengan menggunakan terapi dan obat-obatan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya mau bertanya dong, Pak. Iya. Apakah ada efek samping dari pengobatan ADHD itu? Untuk pengobatan SDHD menggunakan obat-obatan, biasanya akan terjadi beberapa efek samping seperti pusing atau sakit kepala, mulut kering, kehilangan selera makan, dan yang terakhir adalah mual-mual. Untuk gejala yang lebih serius, mungkin seperti sakit kepala yang berlebihan dapat terjadi apabila overdosis obat yang Anda konsumsi dan dapat langsung diperiksakan ke dokter. Apakah sudah memuaskan? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih.